Kakak Mbak Yutani, bawang merah pada saat hujan seperti ini seringkali kita hadapi tanaman yang tidak sehat. Bisa disebabkan oleh akibat adanya serangan jamur ataupun adanya nutrisi yang tidak terserap dan kondisi cuaca yang tidak bersahabat, sehingga tanaman stres menyebabkan tanaman tidak bisa tumbuh dengan optimal. Bahkan tanaman menjadi tidak bisa tumbuh dan bahkan berakibat mati. Di video ini kita akan membahas bagaimana cara menyehatkan tanaman selain pemberian fungisida di kondisi cuaca yang memang banyak serangan jamur ini, serta nutrisi terbaik apa untuk menjadikan tanaman kita tetap sehat dan bisa berkembang dengan optimal. Simak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Kakang Mbak Yutani, kita ketemu lagi di pagi hari ini yang cukup cerah sehabis hujan mendera desa kita selama berhari-hari, pagi siang sore deras-deras. Alhamdulillah pagi ini matahari mau bersinar dengan cerahnya sehingga bisa terlihat tanaman dengan jelas dengan mandian embun serta dimandikan oleh cahaya matahari yang cukup panas ini. Pagi ini kita baru saja melakukan penyemprotan di tanaman bawang merah untuk yang kesekian kalinya, khususnya untuk penyemprotan fungisida, yang mana pada penyemprotan fungisida ini fungsinya untuk mengantisipasi dari adanya serangan jamur di tanaman bawang merah yang pada beberapa hari ini memang agak sering terserang yang namanya jamur. Kita tahu dan mungkin saja bagi para petani bawang merah hari ini pasti paham bahwa curah hujan yang begitu tinggi serta kelembapan yang tinggi juga itu sangat berpengaruh terhadap kesehatan, khususnya pada pengantisipasian serangan dari adanya penyakit yang disebabkan oleh jamur. Nah, sehingga saya yakin Kakang Bayu semuanya hari-hari ini sangat intens dalam melakukan penyemprotan di tanaman bawang merahnya masing-masing, gitu kan? Pastinya. Nah, bawang merah ini sudah mulai berumbi dari penyemprotan beberapa hari yang lalu, sekitar 2 hari yang lalu. Saya amati kelihatannya sudah tambah besar umbinya ini. Nah, biasanya ketika bawang merah mulai mengumbi, umbinya mulai besar, biasanya daya tahan tanaman khususnya daun itu mulai melemah. Itu biasanya ditandai oleh adanya daun yang mulai turun pucuk kuning. Itu adalah normal, itu adalah reaksi dari tanaman ketika masa-masa pengumbian, sehingga ketika ketahanan tanaman itu mulai berkurang, kita harus bisa mengantisipasinya, jangan sampai makin ngedrop menjadikan tanaman kita sakit lagi dan rusak, tidak bisa melakukan pengumbian secara maksimal. Oke, pada kesempatan kali ini kita melakukan penyemprotan fungisida serta saya campur tadi yang saya masukkan adalah Cabriotop dengan bahan aktif metiram serta piraklostrobil. Metiram ini adalah fungisida non sistemik ataupun kontak, sedangkan metiram kontak non sistemik, sedangkan piraklostrobil itu adalah segolongan dengan azoxystrobin dan kawan-kawan. Rifloxystrobin itu adalah sistemik.
Nah, fungsinya apa? Fungsinya untuk mengantisipasi jamur dari segala jenis jamur. Spektrumnya luas. Nah, untuk menambah kesehatan serta usia tanaman yang mulai menua ini, saya tadi memasukkan juga tambahan, yakni asam amino. Asam amino ini berfungsi sebagai zat ataupun asam yang berfungsi untuk membuat tanaman tidak stres. Kenapa kok stres? Ya, seperti kita tahu, cuaca ini bisa menjadikan stres tanaman sehingga mudah terserang penyakit. Ketika tanaman stres, artinya kondisi lingkungan tidak ideal. Ketika tidak ideal, tidak sesuai apa yang diinginkan, tidak sesuai apa yang diharapkan, akhirnya kan stres. Nah, makanya kita perlu untuk memasukkan asam amino untuk membuat tanaman tidak stres. Diharapkan ketika tanaman itu tidak stres, itu bisa normal perkembangannya dan tidak mudah terserang apapun. Nah, mungkin Kang Bayu sering pakai juga ya asam amino seperti saya. Nah, asam amino selain untuk anti stres tanaman, itu juga mampu mencukupi kebutuhan asam amino di tanaman itu sendiri. Kita tahu asam amino itu sebenarnya juga diproduksi oleh tanaman, apapun itu tanaman selalu memproduksi. Namun imbal balik dari produksi asam amino itu biasanya memerlukan energi yang besar. Kondisi tanaman hari ini itu tidak terlalu kuat karena stres itu tadi, sehingga energi pun banyak yang terbuang untuk pembuatan menstimulus adanya asam amino ini. Nah, biar tanaman tidak terlalu berat dalam pembuatan asam amino, kita harus memberikan asupan dari luar berupa asam amino yang kita semprotkan tadi, dan banyak sekali manfaat yang lainnya. Intinya anti stres lah, dan menjaga energi tanaman tidak terbuang secara berlebihan. Oke, itu serta untuk menambah nutrisi juga saya campurkan MKP juga dengan dosis yang tidak terlalu banyak, karena sudah ada 2 bahan tadi, sehingga diharapkan tanaman ini bisa maksimal perkembangannya dan pengumbiannya bisa sesuai yang kita harapkan. Selain manfaat yang sudah disebutkan di atas tadi, ternyata asam amino ini mampu memulihkan tanaman yang terkena aplikasi beberapa pestisida yang kita masukkan. Semisal ketika saat ini kita melakukan penyembuhan dan pencegahan serangan jamur, seringkali kita memasukkan fungisida. Namun kadangkala fungisida itu berefek pada tanaman yang rusak, daun yang mengering, dan akibatnya tanaman tidak bisa berkembang. Nah, dengan pengaplikasian asam amino ini mampu menyehatkan kembali, ataupun bisa dikatakan bisa memulihkan tanaman yang rusak akibat efek dari pemberian pestisida yang sering kali kita lakukan di tanaman untuk mengatasi serangan hama maupun penyakit. Untuk dosis asam amino yang saya masukkan pada kesempatan kali ini adalah saya memakai merek pabrikan, yakni Ambition. Ambition ini saya masukkan 1 tutup per tangki 16 liter. Untuk aplikasinya bisa dilakukan kalau kondisi seperti ini, kondisi yang memang agak rawan ini, bisa kita aplikasikan 1-3 kali aplikasi secara berturut-turut, dan kita akan melihat nanti di aplikasi yang ketiga bagaimana kondisi tanaman. Insya Allah tanaman akan segera pulih kembali dari akibat cekaman cuaca, akibat efek negatif dari pemberian pestisida, maupun dari pemberian masukan yang namanya asam amino, suplai asam amino dari luar ke tanaman kita. Itu dulu Kak Bayu video kita pada pagi hari ini, semoga bermanfaat.
ada salah kata mohon maaf, dan kalaupun ada pertanyaan ataupun diskusi bisa kita sambung di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.